Puji Tuhan, malam ini kita berkumpul kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, memang sehubungan dengan Bridget yang berulang tahun tanggal 5 beberapa hari yang lalu. Ya, tapi apapun itu, kita semua hari ini ya ada untuk bersyukur kepada Tuhan, oleh karena bukan cuma satu orang yang bersyukur, yang seharusnya bersyukur, tapi kita semua yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami penyertaannya, yang mengalami kepemimpinannya, kemahakuasaannya di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita mau kasih apa ke Tuhan selain mempersembahkan seluruh hidup untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan? Ya, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan sebenarnya ya tidak pernah cukup untuk membalas kekuasaannya, kasih karunia-Nya. Tidak pernah ada yang cukup, saudara, untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak pernah ada yang cukup. Ya, beberapa waktu ini saya diingatkan dengan sebuah lagu yang begitu memberkati saya, saudara. Salah satu kalimat di dalam lagu itu begini: siapakah aku yang berpikir bahwa kemuliaan-Mu perlu pujian daripadaku? Begitu. Ya, saudara, memang ada pemahaman-pemahaman orang yang berkata, oh, Tuhan itu menciptakan kita karena Dia kekurangan pujian di surga. Aduh, saya sungguh-sungguh tidak sepaham, saudara. Ya, karena Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu diam, mau lihat batu-batu yang menyanyi, mau lihat batu-batu, gunung-gunung, pohon-pohon bisa memuji Tuhan. Oh, manusia tidak ada dan keledai bisa memuji Tuhan. Begitu, ya. Jadi saudara, siapakah kita ya yang berpikir bahwa kemuliaan Allah yang luar biasa itu perlu pujian dari kita? Sebenarnya, saudara, ya, apapun yang daripada kita itu tidak pernah cukup untuk memuliakan Tuhan. Wah, Dia maha mulia, saudara. Mana perlu Dia dipuji oleh kita-kita ini? Kita ini sampah kan sebenarnya di mata Tuhan. Kita sampah yang kemudian dipungut kembali ya oleh kasih anugerahnya, ya, dan Dia menjadikan kita sesuatu yang bernilai. Ya. Wah, saudara, kita sendiri mungkin tidak dipandang bernilai oleh manusia di sekitar kita. Ya. Tapi sekali lagi, dengan apa yang Yesus telah lakukan, kita baru saja memperingati kedatangannya di bumi, Natal. Ya. Yang Yesus lakukan itu membuktikan bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Ya, saya ingat baru ini saya tulis tentang ya, bukan karena begini. Kita ini terpilih oleh karena kita ini spesial, begitu ya. Oleh karena kita spesial, jadi Tuhan capek-capek begitu turun dari surga untuk mengambil kita karena kita ini spesial, kan? Ya. Tapi justru kita ini menjadi spesial oleh karena kita dikasihi oleh Tuhan, begitu. Jadi saudara, tidak usah ada yang merasa sok jago, ya, sok cantik atau sok apa, ya. Kita ada sampai pada hari ini pasti karena kemurahannya, ya. Dia tidak perlu sesuatu pun dari kita, ya. Tapi mengapa Dia mengambil kita, ya, saudara? Karena Dia mau mengasihi kita. Loh, Dia mau mencintai kita. Mari kita menghargai apa yang Dia lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Mari bersama kita ada di bangkitan.
Bye.
selalu baru. Oh, selalu dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Bersesetiamu di tanah ini. Selalu baru, selalu dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Bersesetiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu, besar setiamu. Katakan besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang terima kasih, oh terima kasih, terima kasih, Engkau selalu baik, tidak pernah tidak baik, selalu cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan bersyukur. Jangan biarkan kami melupakan Engkau dalam segala keadaan. Seharusnya kami sepakat dan setuju dengan perkataan. Lebih baik kami kehilangan nyawa daripada kehilangan-Mu. Tuhan, ingatkan kami. Tidak pernah ada yang dapat disebut sebagai kehilangan sampai manusia itu kehilangan Tuhan. Ingatkan kami. Hallelujah, Yesus. Hallelujah. Apapun yang kami pikir adalah kehilangan, ternyata bukanlah kehilangan. Sampai kami permanen kehilangan Engkau. Ingatkan kami, sehingga kami menghargai dan menghormati kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang masih memberi kami kesempatan sampai pada hari ini. Tidak hanya kami menginjakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2023. Apa artinya tahun baru? Kalau ternyata kami kehilangan kesempatan untuk akhirnya bersama dengan-Mu selama-lamanya. Ingatkan kami Tuhan, sehingga syukur yang benar sungguh ada di hati kami. Amin. Haleluya. Keluar biasaan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, bicaralah lebih kuat dari apa yang bisa hamba sampaikan malam hari ini. Jangan biarkan cuma hamba-Mu yang bicara, Roh Kudus yang bekerja dan menyatakan isi hati. Cuma perkataan-Mu lah yang dapat menyadarkan siapa orang itu. Amin. Tuhan, entah yang ada di ruangan ini, di sekitar rumah ini, bahkan mereka yang bisa dijangkau dengan medsos. Hamba taruh tangan Tuhan, Engkau berkuasa dan jamah setiap hati untuk kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, sampai berakhirnya ibadah syukur ini, semua ada di dalam tangan. Lakukanlah. Lakukanlah. Hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur sudah serahkan semua dalam tangan Tuhan, siap untuk mendengarkan suara Dia
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selesai dulu. Puji Tuhan. Bridget mau bicara atau mau menyanyi? Ayo deh, sebelum kita mendengar dengan Tuhan. Nyanyi yuk. Atau siapa mau pertama akan bela? Mari yuk. Ya. Ayo, oh semua. Oh ya udah semua. Semua Jo. Ayo, nggak apa-apa. Sini Jo, dong. Ini kan ada kamera. Supaya dan orang bahagia. Sini aja. Nggak apa-apa tuh sini. Sini, balik ke sini. Boleh, mari. Gabung, ayo. Keluarga. Sini juga bisa pindah tuh apa kita ambil supaya berdekat sini. Ya gitu. Apa yang cocok ini?
Puji Tuhan saudara ya. Jadi kesaksian keluarga, kesaksian Bridget, semoga tidak hanya mereka yang diingatkan dengan lagu ini, tapi kita semua yang ikut mendengarkan, bahkan ikut bernyanyi ya. Saudara, kita semua kembali diingatkan ya, betapa luar biasa kasih Bapa itu. Memang saudara membingungkan bagi orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Memang membingungkan ya. Padahal Alkitab dengan jelas memberitahu bahwa alasan Yesus itu disalibkan, alasan mengapa mayoritas orang Yahudi masa itu membenci Yesus ya, tidak menyukai, bahkan lebih setuju untuk menyalibkannya. Alasannya diberitahu dalam Alkitab ya. Karena Yesus dianggap menyamakan dirinya setara dengan Allah. Itu alasan yang ditulis dalam Alkitab ya. Jadi saudara, kalau sekarang ini saya lihat kelompok yang membenci dan sangat anti ya terhadap keilahian Yesus. Ya, saudara, tadi saya baru saja tadi saya terpancing ya, tadi waktu sebelum datang ke sini saudara ya, kira-kira berapa jam yang lalu itu, mungkin sekitar tadi jam 4 jam 5 kali sore tadi ya saudara. Orang ini memang ya begitu sering saudara, begitu sering ya. Pasti kasih komentar maksudnya ya di khotbah kita ya, pokoknya ada saja saudara dia kasih komentar ya, dan komentarnya selalu membantah Yesus bukan Tuhan. Bu pendeta, kamu ini percaya dia kan manusia, dia kan cuma orang, kamu ini apa sih gitu saudara ya. Saudara, pokoknya dengan berbagai komentar miring yang saya baca saudara, wah tadi benar-benar saya, ini orang ini tidak pernah kapok ya. Saudara, saya jawab pelan, saya jawab halus pokoknya ya, atau bahkan saya tidak menjawab karena saya bilang yang Anda tanya ini sebenarnya penjelasannya tidak dengan mudah, cuma satu kata, dua kata, ya atau tidak. Itu tidak ada artinya. Kalau saya menjawab ya atau tidak ada artinya ya. Kau harus mendengarkan penjelasan. Yang sudah mendengarkan penjelasan saja ternyata waktu dia tidak membuka hati untuk percaya kepada Yesus ya, untuk percaya dengan sungguh kepada Tuhan, saudara, tidak dengan mudah orang itu bisa percaya bahwa sungguh Yesus ini adalah Allah sendiri ya, seperti pernyataan Alkitab. Sampai saudara mengalami siapa Yesus itu di dalam dirimu ya. Kalau saya saudara mau dengar orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, saya cuma bilang seperti yang saya selalu bilang ke saudara ya. Saudara mau bilang apapun tentang saya kepada anak-anak saya, mereka tahu siapa ini, Rona mamanya gitu ya. Sekalipun ada keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa saja anak-anak ini tidak pernah tahu. Bisa saja saya juga sudah lupa ya. Mungkin saja mereka ketemu dengan orang-orang yang mungkin mengenal saya dulu ya. Waktu mereka jumpa dengan anak-anak ini, waktu mereka bilang, mamamu kan yang ini, waktu itu dia begini. Loh, mereka tidak tahu. Tapi itu tidak pernah membatalkan pengetahuan mereka akan saya. Mengapa? Karena tidak ada orang yang lebih dekat dengan saya ya. Sekarang ini
Ya, tidak ada yang lebih dekat dengan saya selain anak-anak ini. Mereka tahu dari pagi sampai malam. Paling tidak mereka tahu saya semenjak mereka dilahirkan, ya, dalam keluarga ini, gitu kan? Tidak pernah ada keterangan dan penjelasan orang di luar sana yang dapat membuat mereka bakal mengakui bahwa saya ini adalah ibunya. Itu, ya. Jadi saudara, waktu saudara mengalami pengalaman khusus dengan Tuhan, dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah itu, saudara, siapapun boleh bilang kepada saudara Yesus bukan Tuhan, Yesus apa terserah. Tapi sekali lagi tidak pernah ada yang bisa membatalkan itu waktu saudara sendiri mengalami keilahiannya, kemahakuasaannya yang ternyata tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun, siapapun orang itu. Gitu, ya. Entah mau bilang kebetulan, ya. Tapi setelah sekian waktu saya tidak pernah mendengarkan ada debat. Biasanya kan dulu saya dan Bulu tuh penggemar, ya, nonton debat di YouTube, ya. Biasanya debat agama, ya, dulu. Selesai Bulu itu bisa semalam-malam saudara kami mendengarkan itu bersesi-sesi, berjam-jam, ya, dari perdebatan yang dipimpin si Anu, ya, si itu, si begitu, ya, itu. Terus dan Bulu tuh, wah, kalau lagi getol mendengarkan itu. Nah, sekian waktu ini saudara, saya tidak mendengarkan lagi. Tuh. Jadi memang saya menolak sebenarnya berdebat, ya. Untuk sekitar mungkin 1 tahun, 2 tahun ini, ya. Kadang-kala agak terpancing, tapi saya sendiri yang mengekang diri, sudahlah, percuma kamu berdebat tuh. Untuk apa? Ya. Menang debat. Orang itu tidak percaya Yesus, untuk apa? Ya. Akhirnya kita udah capek hati, capek semuanya, habis waktu, ya. Nggak apa-apa, ya. Begitu cukup. Ya saudara, ya. Tapi kira-kira tadi jam apa ya? Jam 2, jam 3 subuh, ya. Waktu saya terbangun, ya, tidur sedikit, saya terbangun saudara, dan tidak bisa tidur lagi. Nah, jam 2, jam 3, mungkin jam 1, ya, saya lupa dari malam jam berapa, ya. Dan waktu saya lihat, karena YouTube memang tidak dimatikan, ya, langsung di layar YouTube itu muncul, ya, biasa saudara, ada saran-saran. Dan waktu saya lihat, saya malah jadi cari, ya. Jadi waktu saya lihat itu ditayangkan kira-kira 13 menit sekian, ya. Saya pikir mereka sengaja putuskan, jadi saya cari mana rekaman video lengkapnya, ya. Saya cari dan saya akhirnya cuma dapat 2 menit lebih lama dari video sebelumnya, ya. Jadi saking penasarannya, saya ingin tahu secara lengkap, ya. Ada seorang wanita yang muda, kira-kira mungkin usianya mungkin 30-an kali, ya, di Qatar, ya. Nanti teman-teman saudara bisa lihat di YouTube, ya. Dia dengan berani, dengan lantang saudara, dia mendebat orang yang mau mendebat Yesus bukan Tuhan, begitu. Wah, dia bukan pendeta, ya. Dari cara dia memberi penjelasan, saya percaya dia pasti bukan lulusan sekolah tinggi teologi, ya. Tapi keberaniannya, ya, untuk berbicara tentang siapa Tuhan yang dia sembah, yang dia akui sebagai Allah dan Tuhan dalam hidupnya, saudara, membuktikan kalau dia bukan Kristen-Kristenan. Ya. Sekalipun saudara, dia agak bingung waktu dia diajak untuk ditanya bahasa Yunaninya. Saudara lihat ini bedanya saudara orang Kristen, ya. Orang Kristen itu Alkitab kita, ya, semua sudah tahu, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ya. Lalu Perjanjian Baru bahasa Yunani, ya. Ada bahasa Aram sedikit. Tapi rata-rata kita tidak tahu
dengan bahasa itu. Ya. Paling para penerjemah Alkitab yang tahu. Ya. Tapi sekali lagi saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, mengapa kita tidak tersesat? Ya. Bahkan saudara, para pendeta pendahulu kita, ya, tahun 20-an, 40-an, wah zaman itu saudara, 50-an, 60-an, hampir begitu sulit untuk kita menemukan Alkitab dalam bahasa asli. Ya, tentu ada tapi tidak umum dimiliki. Tapi kalau masa sekarang saudara, sebentar saudara pulang di rumah dan saudara download semuanya ada. Ya. Saudara mau download bahasa Ibrani, ada Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Yunani. Bahkan sekarang Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan ya cetakan-cetakan terbaru ya. Jadi Alkitab kita sudah lengkap dengan di sebelahnya ada bahasa Ibrani ya. Perjanjian Baru di sebelahnya ada bahasa Yunani. Ada saudara sekarang. Ada di toko buku di Manado ada. Ya. Saya sendiri sudah lihat ya. Tapi kan dengan mudah sekarang kita bisa download, ada di di internet ya. Sekarang saudara-saudara mau cari artinya ya, ada. Saya berulang kali bilang kepada saudara bahwa kalau cuma persoalan bahasa, maka seharusnya yang paling pertama percaya Yesus itu adalah Tuhan adalah orang Ibrani. Kan mereka tahu bahasa Ibrani. Yang paling pertama yang akan percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, orang Yunani. Ternyata kan tidak. Berarti bukan persoalan bahasa. Saudara mesti tahu bahwa Alkitab sendiri yang memberitahu kita bahwa Alkitab ini adalah ilhaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tahu semua bahasa. Ya, jangankan bahasa yang kau ucapkan dengan mulut, bahasa yang tidak pernah kau ucapkan, kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulutmu, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu isi hatimu. Jangankan sudah keluar sebagai bahasa. Kamu menangis saja, ya. Istri menangis, suami tidak tahu. Kenapa dia menangis? Ya, doi cukup, semua cukup, kok apa deh? Nah ini kan. Tapi istri menangis. Kadang kalau waktu tanya ke istri, kenapa nggak menangis? Dia tahu kalau kenapa. Coba banyak kan perempuan begitu ya, termasuk saya. Dan kali terkira, kenapa kita menangis? Dia tahu nih wanita. Kayaknya saya menangis. Kita dasar perempuan. Dapat lihat bunga merah. Aku dapat ingat waktu itu ada bunga merah waktu itu. Nah, gue rasa menangis. Padahal entah kalau apa. Tapi sekali lagi, yang saudara tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, Tuhan mengerti. Kau masa Roh Kudus yang mengilhamkan isi Alkitab ini tidak bisa menjelaskan kepada kita siapa Yesus itu, apa kebenaran itu. Apa perlu mesti ada ahli bahasa Yunani, ada ahli bahasa Ibrani baru saudara mengerti? Kenapa tidak suruh orang Ibrani sana percaya? Bukankah mereka bukan cuma belajar bahasa Ibrani, orang terlahir coba cerita bahasa Ibrani, orang yang tahu bahasa Indonesia. Kok mereka tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan? Mereka yang meneliti Taurat, mereka meneliti nubuatan. Ya. Ternyata Yesus sudah lahir dan mereka tidak tahu. Orang Majus datang dan mengejutkan satu kota. Herodes bingung. Orang Farisi, imam-imam bingung semua. Ya. Ahli-ahli teolog masa itu mereka kebingungan ahli Taurat. Mereka pikir mereka sudah sangat tahu tentang nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mesias soal aja orang yang tahu. Coba saudara lihat ini. Kalau bukan karena anugerah Allah, lalu apa lagi? Mari hargai kemurahan Tuhan saudara dalam hidup ini ya. Wah saudara, saya tidak tahu ini mau bilang apa ya. Tapi setiap kali saya merenungkan ke sana, saya sampai, oh Tuhan, terima kasih banyak aku menjadi milikmu ya. Kira-kira seperti apa kalau aku tidak pernah percaya bahwa Engkau sungguh adalah Tuhan dan Allah. Saudara, tadi saya menjawab orang itu ya, yang kemudian bertanya, saya bilang, aduh, Anda ini bagaimana sih?
Loh. Sudah lama. Pertanyaan Anda sudah lama dijawab. Kalau memang kamu mau perlu jawaban, sana di YouTube banyak sekali channel yang membahas apa yang kau tanya. Gitu. Saya capek memberi penjelasan kepada kamu. Saudara, tadi saya tulis begitu. Ya. Kamu mesti tahu, waktu kamu baca Alkitab, kamu akan tahu sikap Yesus kepada para penentangnya. Ada saatnya dia memberi jawaban, tapi ada saatnya dia tinggalkan orang itu. Ada saatnya dia bahkan diam saja. Kamu mau tanya, kamu mau minta tanda, ini tanda untukmu. Ya. Atau kadang-kadang, bayangkan saudara, di depan Pilatus, Yesus tidak menjawab. Apa Yesus tidak bisa menjawab Pilatus? Kenapa dia tidak menjawab? Itu Tuhan kita sudah seperti itu. Ya. Jangan buat sampai akhirnya engkau bertanya pun dia tidak jawab. Ketika berulang kali dia memberi penjelasan tentang mengapa dia mengasihimu, mengapa dia mengambilmu menjadi miliknya. Apa sehingga tidak ada orang yang lebih bagus dari Torah? Itu saudara, saya sampai sekarang itu tidak berhenti bersyukur. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu itu kita segera sadar. Kalau nyanda jadi apa? Ya kan? Bayangkan waktu itu Tuhan mau panggil kita saudara pakai syarat lagi. Bukan Tuhan yang kasih syarat, saya yang kasih syarat ke Tuhan. Kalau nyanda begini kita yang menyerah Tuhan. Ya, Tuhan mesti buktikan dulu begini baru saya menyerah. Ya, untuk waktu itu karena Tuhan maksudnya dia memang dasar mau mengasihani saya. Ya, jadi dia menjawab bukan karena dia terlalu perlu orang ini. Doh, saya saudara, kadang-kadang kalau saya merenung kembali tentang murah Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Doh, untung Tuhannya langsung ragu kau mati hari itu. Sama seperti anak kita tuh, waktu dia mulai membangkang, dia mulai memberontak. Ya, saudara sebagai orang tua, ada saja pikiranmu untuk membela anakmu. Kenapa? Kenapa? Saudara punya anak kata kuat. Tuh, orang lain suka sekali, boleh dia mati tuh. Nah, saudara kan tetap masih ada kemurahan. Duh, kagis kok dia masuk begini. Sebenarnya kok dia begini. Sebenarnya kok dia begini. Orang suka sekali. Mana dasar DP mama kan? Tetap saja saudara yang namanya anak ada juga pembelaannya sampai di satu titik. Begitu, mesti sampai begitu saudara berpikirnya. Ya, kita baru bahas 1 Petrus 1 ayat 17. Jika kamu menyebut Allah itu adalah Bapamu, siapa dia? Tanpa memandang muka, dia menghakimi siapapun yang berbuat tidak benar. Itu Alkitab, pernyataan Alkitab. Tuh, bukan kesimpulan seseorang. Jadi ada saatnya manusia siapapun tidak bisa lagi mengampunimu, tapi Tuhan mengampunimu. Nah, ini kadang-kala memang berdampak. Ya, ada dampak plus minusnya tetap. Ya. Orang tertentu akan menganggap kan Tuhan panjang sabar, maha kasih, ya kan? Saya tidak bisa mengampuni, tapi Tuhan, oh, dia biar apa ya dia ampuni pak kita. Siapa bilang saudara? Itu sebabnya mengapa ada neraka. Itu kan. Alkitab memberitahu kepada kita orang-orang yang tidak diampuni lagi. Misalnya istri lo, coba istri lo itu dia bikin apa? Ada pancuri sama barang, ada ambil sama jemuran. Dia cuma langgar yang Tuhan bilang, jangan tengok belakang. Bayangkan masa cuma lihat belakang kau ini boleh? Kan bukan dia lari ke belakang, dia cuma tengok belakang. Tapi Tuhan sudah ingatkan dari tadi. Oh, jangan lihat ke belakang. Dan istri Lot pun lihat ke belakang. Maka berarti dia berbalik ke belakang, detik itu juga dia mengeras jadi tiang garam. Kemudian Yesus mengutip kembali peristiwa itu. Ingat baik-baik. Ingatlah akan istri Lot. Yesus yang bilang.
Yesus tidak bilang, oh karena kita kan membawa kasih karunia, jadi waktu itu istri Lot tidak diampuni. Maka kalau sekarang istri Lot diampuni, yang bilang siapa? Tuhan panjang sabar. Kau tidak pernah tahu titik mana kesabarannya stop. Kau tidak pernah tahu kemurahannya ditutup untukmu kapan. Kau tidak pernah tahu. Maka berbahagialah saudara yang menanggapi keselamatan dan penyelamatan yang Tuhan mau karuniakan itu tepat pada waktunya. Ya. Ingat, Ibrani berkata begini, hari penyelamatan itu hari ini, bukan besok. Oh, bukan nanti itu Natal, nanti Paskah. Hari penyelamatan hari ini. Nah, karena sudah berulang kali hari ini, saudara tetap saja melawan dan saudara berpikir masih ada hari ini. Karena Tuhan hari kan sudah berapa ribu kali hari ini dan sampai sekarang kita masih ada. Nah, itu saudara. Yang kali orang terlalu meremehkan kemurahannya. Sebelum Tuhan menghukum, Dia tidak pernah tidak memberi peringatan. Ingat itu saudara. Ini Tuhan. Dia nyadak bagi pencuri. Tahu kan? Ya. Kita bukan petinju mata jadi ngerti, oh dia tak bagi pencuri, oh jago dia bagi itu. Jadi kalau aku nyaksipu lah, Tuhannya bagi itu. Sebelum Dia menghentikan perjalanan, Dia memberi peringatan. Dia memberi peringatan. Alkitab lengkap dengan catatannya. Semua orang diperingatkan sebelum dihukum. Ya, itu Tuhan kita. Mengapa Dia melakukannya? Karena Dia mengasihi kita. Yudas diperingatkan loh, saudara, jangan salah ya. Yudas Iskariot diperingatkan. Petrus sebelum menyangkal diperingatkan. Tapi Petrus tidak percaya. Yudas diperingatkan berulang kali dan Yudas tidak mau percaya. Siapa lagi saudara mau bilang? Semua diberi peringatan. Tapi mengapa orang-orang itu kemudian akhirnya terperangkap jatuh dalam dosa? Akhirnya binasa dengan dosanya. Mengapa? Karena berarti mereka mengabaikan peringatan. Orang-orang bingung. Masa kalau Yesus itu Allah, masa Dia berdoa juga? Loh, cara hidup Yesus itu adalah teladan bagi pengikutnya. Ya, 1 Yohanes 2:6 ya. Semua orang yang berkata dia hidup di dalam Yesus, dia wajib hidup ya seperti cara Yesus hidup. Jadi semua yang Yesus contohkan waktu itu adalah teladan bagi kita yang mengikuti jejaknya. Ya, dia menunjukkan kepada kita bahwa Dia dibela. Ya, Dia dibangkitkan karena ketaatannya. Ibrahim membuktikannya. Bukan karena kita kan anak, jadi kita bikin apa nih boleh. Alkitab jelas loh saudara. Ibrani pasal 5 ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Dia taat sampai mati. Dan Yesus mati bukan mati darah tinggi saudara, atau kolesterol karena banyak makan daging. Bukan. Yesus mati disalib loh. Dan kematiannya justru karena Dia mengasihi kita. Bukan karena Dia yang salah, kita yang salah. Lalu Dia yang mati. Itu kan kematiannya. Dan itu apa? Bukti ketaatannya luar biasa. Jadi sekali lagi Alkitab membuktikan kepada kita, Yesus itu taat, hidup saleh.
tidak melakukan dosa setitik pun, ya. Jadi waktu dia mengalami kematian, kemudian dia dibangkitkan, mengapa taat? Bukan karena dia, wah mari kita kan turun dari surga, itu. Ini mau bikin apa? Kita pasti kok kita dirinya nak mau mati. Yesus tidak seperti itu. Mengapa? Dia menunjukkan kepada kita caranya hidup sebagai anak Bapa. Taat, ya. Yesus berdoa. Ya ampun, dia mau kasih tunjuk pada orang, begini hidup orang benar, begini hidup orang taat. Duh. Padahal semua orang yang mempelajari hidup Yesus, harusnya saudara, tidak usah bilang kalau Yesus itu Tuhan, tidak usah diajar kalau Yesus itu Tuhan. Waktu engkau baca hidupnya, yang diceritakan dalam Alkitab saja, saudara pasti akan, oh kalau dia begini, berarti dia Tuhan. Tidak usah dia bilang, kita Tuhan. Ini kan orang selalu, di mana ayatnya? Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya ampun. Siapa yang nak sebalik itu kalimat? Tuh, di mana ada ayat yang Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Mana ada ayat? Begitu kan? Justru Yesus cuma bilang apa? Yohanes 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan? Itu tepat. Kenapa? Karena akulah memang guru dan Tuhan. Itu gimana coba? Ya. Lalu semua pekerjaan mujizat yang Yesus lakukan, dia tidak pernah bilang apa? Dalam nama Bapa. Coba cari saudara. Yesus ada menyembuhkan orang, membangkitkan orang pakai nama Bapa? Nah ada. Bangkit, talitakum, bangkit. Hai anak muda, bangkit. Ya, pegang orang mata, sembuh. Orang sekarang waktu menyembuhkan, mengerjakan mujizat apa? Dalam nama Yesus. Nah ada yang boleh nyandak pakai nama. Harus pakai nama. Ini yang membuktikan kita berbeda dari Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang Allah. Siapa di sini? Saya memberitakan firman Tuhan. Saya tak bisa bilang akulah roti hidup. Nah bisa, ini penyesat kalau bilang begitu. Tapi Yesus belum mati, belum bangkit. Dia sudah bilang apa? Aku air hidup. Aku roti hidup. Aku roti turun dari surga. Kamu cuma apa? Kamu cuma tahu Israel makan mana? Hah? Roti dari surga? Mau dibilang? Ya, mau ini tahu kenapa tuh roti dari surga? Yesus yang bilang. Toh, apa Paulus pernah bilang kalau dia roti dari surga? Petrus pernah bilang itu? Nggak pernah. Kenapa? Cuma Yesus yang bisa. Kenapa? Karena memang dia roti dari surga. Saudara dari melihat catatan Alkitab, bagaimana sikap Yesus, nggak usah dijelaskan. Semua orang yang mau membuka hati, toh, mau tunduk dan menghormati Tuhan, akan sampai ini. Bayangkan kalau sikapnya seperti ini, apalagi dia pasti Tuhan dan Allah itu sendiri. Matius 12 ya. Waktu mereka mempersoalkan murid-murid melanggar hukum Sabat karena apa? Memetik bulir gandum pada hari Sabat. Yesus bilang apa? Kamu tidak tahu di sini ada yang lebih dari bait Allah. Sini siapa saudara? Orang ini bait Allah. Yesus lebih tinggi dari bait Allah. Kenapa dia Tuhan? Dia Tuhan atas bait itu. Jadi sekali lagi, Yesus menjadi Tuhan dan Allah bukan karena dia sudah mati dan bangkit. Dia lahir. Malaikat sudah beritahu apa? Sudah lahir Kristus, anak Daud, anak Allah yang Maha Kudus. Kok siapa mau bantai itu? Saudara lihat ini, lain kali orang tuh orang pikir pandai sekali, padahal bodoh sekali. Waktu itu orang itu tidak bisa lagi sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi berulang kali, ya. Ini baca kitab Yohanes lain kali saudara, pasal 5 ulang lagi, pasal 10 ulang lagi. Ya kemarin saya baca ulang lagi, saudara, saya semakin terpesona. Bukan main Tuhan. Bayangkan sejelas ini dan orang tetap saja membantah keilahiannya. Makanya mari kita bersyukuri, oh Tuhan, terima kasih, aku percaya Engkau itu Tuhan dan Allah. Coba Yakobus 1.
Saya baca ya. Ayat saya baca mulai dari ayat 21. Yakobus pasal 1, saya baca mulai dari ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Bayangkan ini saudara, ini Yakobus ini menyurat kepada orang di dalam. Dia tidak menyurat kepada orang luar. Hanya karena kita ini sudah mendapatkan predikat anak Allah, orang percaya, tidak berarti saudara tidak usah lagi melakukan apa-apa ini. Apa? Sebab itu, ya nanti saudara periksa sebab itu, alasannya apa di atas. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya, sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, pengikut Yesus, buang yang kotor. Bisa nggak pengikut Yesus masih ada kotor? Ternyata ini kan Alkitab yang bilang. Siapapun Anda termasuk saya, ada saja yang kotor, ya, dan terhadap yang kotor-kotor itu buang. Buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang kan sudah tertanam di dalam hati ternyata ada yang tidak bisa terima. Sudah dikacili dengan firman Tuhan tapi ternyata tidak bisa terima kebenaran. Setelah dewasa menolak Tuhan. Terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Perhatikan, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jangan main-main. Waktu kita menolak firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ya. Siapa yang tersesat? Orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Tuhan menyerahkan dia kepada pikiran terkutuk. Orang itu tersesat. Loh, kalau Tuhan yang serahkan orang itu kepada penyesatan, siapa yang boleh tolong orang itu? Tidak mungkin dia akan berakhir dalam neraka. Maka saudara pikir gampang mendengarkan firman Tuhan? Perhatikan caramu mendengar. Jangan biarkan akhirnya apa? Khotbah-khotbah yang kau dengar, engkau abaikan. Hingga akhirnya apa? Tiba-tiba sudah tersesat. Coba, ya. Itu perdebatan yang saya lihat tadi subuh. Ya. Saya berpikir ini kalau orang tidak cukup iman akan menyerahkanlah. Ya. Waktu penceramah itu tanya kepada dia yang bertanya, dia bilang, aku tidak percaya kepada omonganmu. Oh, saudara berani. Oh, saya lihat saudara sampai DP mata semua nyala. Saya pikir kalau mau lihat saya kayak mungkin pramugari kali dia. Ya, karena dia kerja di salah satu perusahaan airways, ya, penerbangan. Dia mungkin pramugari kali. Dan dia takut, saudara. Saya lihat dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak iman dengan dia. Ya, saya berpikir kalau Tuhan kan permisi, sorry. Ya. Ini jangan sampai ini masuk ujaran kebencian mau semua penjarakan bagi kita. Perempuan saya lihat, lepesan mama sudah minta ampun. Wah, saya sampai berpikir, oh Tuhan, ya, lain kali pendeta-pendeta ini ada nyali, saudara. Panako, pangacu, ya, nggak bisa bicara dan berdiri atas kebenaran. Ya. Saya perhatikan sekali lagi, apa yang bisa menyelamatkan kita? Firman Tuhan yang tertanam di hatimu yang kemudian kau terima dengan lemah lembut. Maksudnya apa terima dengan lemah lembut? Kau bersedia untuk tunduk dan patuh total. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri
sendiri. Ya ndak usah suruh kita jadi rupa siapa. Aku mau menjadi diri sendiri. Iyo kalau aku so bagus gua, ya ndak usah jadi rupa siapa. Mengapa orang belagu dari dulu? Seperti Yesus, itu saja ku minta. Firman Tuhan datang kepada saudara untuk mengajar saudara bukan jadi seperti saya, jadi seperti Yesus. Karena saya sendiri berjuang untuk menjadi seperti Dia. Ya. Ada saja yang kurang. Ada saja yang kurang. Mungkin kalau saudara lihat kita ingin kurang, ya. Tapi kan saya tahu siapa saya. Ya. Ada saja salah di pikiran, salah di perasaan. Ya kan? Dan saya tahu ini menyalahi kemurahan, menyalahi keilahian, menyalahi firman-Nya. Aduh, dan saya bisa oh Tuhan, ini aku salah lagi Tuhan. Oh, aku minta ampun kepadamu. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Aduh, mau ini bikin hukum sendiri. Tolong saya terlepas dari hukum Taurat. Kalau sekarang mau bikin hukum sendiri. Perhatikan, orang ini memiliki hukum yang sempurna. Hukum yang memerdekakan. Aneh bukan? Orang disebut waktu kita menerima Yesus menjadi miliknya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kalau saudara baca siapa orang merdeka di dalam Yesus, orang merdeka itu apa? Orang yang siap menghamba kepada perkataannya, menghamba terhadap keputusannya. Itu orang merdeka. Sebelum ini, waktu saudara tidak mau menghamba kepada firman Tuhan, kau berpikir kau merdeka tuh? Padahal enggak, kau diperbudak oleh dosa, hamba dosa. Ya. Semua hamba dosa berpikir bahwa dia merdeka. Kenapa? Dia berpikir dia boleh melakukan apa saja. Padahal saudara, orang yang akhirnya selama di dalam dosa, semua dia so backing, dia pikir semua dia so punya. Kemudian apa? Tahu apa yang kurang. Kemudian dia berpikir lebih baik kita bunuh diri, Nah, coba. Bukankah dia orang merdeka? Bukankah semua hal dia boleh backing? Kok siapa dia boleh berpikir? Tahu kalau apa? Ya, lebih baik kita bunuh diri, Nah, ini ada apa coba? Berulang kali sudah saya cerita kepada saudara kesaksian seorang pemuda yang saya lihat dengan sendiri di televisi tahun berapa itu. Kerja di Jakarta. Masih muda itu kayaknya 30-an usianya. Ya. Dia sebenarnya orang yang setia di gereja, begitu kesaksiannya. Dia bilang, ya. Karirnya semakin menanjak perbaikan tahun sekian, dia sudah duduk di Sedan di ibu kota. Jadi bukan oto main-main. Oto Sedan zaman sekarang saudara so biasa itu. Malah so jual murah karena orang semua beli. Mar zaman itu jangan main-main. Tuh oto lain dibanding di Sedan, apa kok mau dipakai oto lain? Jadi waktu itu saudara dia, orang lain dari motornya ada, dia di Sedan. Ya, pengunjung gereja yang setia. Hingga suatu ketika dia diundang oleh temannya, mereka ultah di kafe. Nah, ini DP awal. Dia pergi di sana, dia saksikan apa yang terjadi di sana, dan dia pun tergoda.
Dia bilang, mulai hari itu saya tidak pernah ada satu malam saya tidak ke kafe. Jadi setiap kali saya pulang kantor, kita nggak pulang rumah. Dia bilang kita pergi di kafe, nanti kalau solala, somabo dari kafe baru kita pulang rumah. Nanti hari Minggu kita bawa kita di gereja. Dan dia tidak pernah merasa bersalah. Kenapa? Karena makin hari karirnya bukan tak stop, makin hari makin naik. Makin hari makin naik. Semua perempuan mau jadi DP cewek. Tuh kayak saya dia suruh, gagah, kaya. Tuh, kok apa DP kurang? Semua orang mendaftar biar jadi cewek ke 30. Nggak peduli, pokoknya jadi nggak ada cewek. Jadi dia bilang, ya saya seks bebas. Itu saudara. Dia terus terang saja dulu dia bersaksi di televisi waktu itu. Solusi kayaknya waktu itu, acara solusi. Dia bilang waktu itu ya, saya berpikir semua ada tidak mau, mereka tidak mau, tidak apa-apa biar beda ikatan. Toh, saya bisa bayar mereka. Toh, jadi dia bilang semua kita sodekinya tidak ada yang kita tidak baking. Tapi dia bilang tiap hari Minggu itu masuk gereja. Kok apa yang kurang? Hingga suatu ketika dia bilang, tiba-tiba ada perasaan bosan. Satu, kedua, lama-lama sudah setelah bosan, lama-lama jijik. Dia bilang mula-mula saya begitu dikendalikan oleh perasaan biasa orang muda ingin seks. Dia bilang saya melakukannya tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati saya jijik sekali. Dia bayangkan saudara, sampai di situ. Jadi satu dia so bosan, dia so muak, dia jijik, tetapi dia tidak bisa berhenti. Itu dia bernama diperbudak. Sudah lihat toh? Sampai pada titik tertentu, kau tidak bisa berhenti. Sekalipun ada perasaan ingin sekali berhenti, siapa yang boleh tahu? Jangan abaikan kemuliaan Tuhan. Jangan abaikan kesempatanmu. Waktu Tuhan masih mengulurkan tangan, sini nak, kembali kepadaku. Sini, aku yang pegang. Kamu tidak sanggup untuk berdiri. Aku yang pegang. Aku yang akan tarik. Yang jelas, kamu bersedia dulu. Ulurkan tangan. Aku akan tarik. Dari kubangan dosa yang tidak mungkin melepaskanmu dari sana. Itu yang terjadi pada anak muda itu. Sampai dia menangis, berteriak kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, selamatkan aku dari perbudakan ini. Ampuni aku Tuhan, aku telah membiarkan, aku telah merelakan diriku untuk diperbudak lagi oleh dosa. Ampuni aku Tuhan. Ternyata aku tidak bisa keluar dari kubangan ini sendiri. Betapa aku memerlukanmu. Dan waktu dia menyampaikan kesaksian, mukanya beda. Dan mereka juga putar cuplikan hidup lamanya. Dia bilang gini, saya bersaksi kepada Anda, saya sungguh dimerdekakan. Saya berhenti dari pengalaman yang mula-mula menarik saya. Ya, dia bilang kita kira itu kemerdekaan, padahal sebenarnya setan sobekin kita jadi DP sapi. Jadi DP kambing, dia mau tarik kita pergi di mana kita tak iko-iko. Itu dosa. Saudara pikir kan bebas, merdeka. Sampai membunuh pun boleh. Kan kasus sementara diperiksa sekarang. So, berapa banyak ada bunuh? Belum pernah dapat tangka. Sekarang baru dapat tangka. Kenapa? Semua ada akhirnya. Ada saatnya saudara melakukan dosa di tempat tersembunyi, tapi ada saatnya dosamu diteriakkan dari atas atap rumah. Kan kita bilang kelihatan semuanya puluhan tahun tersembunyi. Nanti ada satu saat ya, dosamu akan diproklamirkan kalau kau tidak pernah mau bertobat. Tidak mau tunduk dan
berteriak, Tuhan, kasihanilah aku. Lagu yang tadi saya bilang ke saudara, bagian refnya bilang begini, aku sudah ditemukan sebelum aku hilang. Saudara, itu kalimat bikin terpot Tuhan, ya. Aku sudah menjadi milikmu sebelum sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Dan waktu berpikir, engkau bermahkota duri, dan ternyata engkau menggunakannya karena dosaku. Oh Tuhan, bagian itu membuat aku merasa, oh Tuhan, terima kasih banyak. Bayangkan kita kurang ajar tuh minta ampun karena dosaku. Kau dimahkotai duri. Seharusnya apa salahnya Tuhan? Tapi ini karena Tuhan. Saudara mau tahu itu dosa akibatnya apa? Dosa akibatnya Yesus disalibkan. Mau tahu itu tuh? Mau tanya harga dosa? Harga dosa itu nyawa anak Allah. Nggak mahal. Masih. Ya. Jangan sampai Tuhan bilang cukup. Kau akan sama dengan menyelipkan aku kedua kali. Selama masih ada kesempatan, bertobat. Nah, saya tidak menunjuk kepada saudara saja, karena setelah saya periksa firman Tuhan, ternyata yang bertobat itu bukan cuma yang berzina secara fisik. Perzinahan rohani terjadi waktu saudara mulai menukarkan kekagumanmu. Yang sebenarnya kau kagum, harusnya kagum kepada Tuhan, kau tukar dengan kagummu kepada dunia. Sementara perzinahan itu, sementara kau berzina. Nah ini kan, coba ini dibawa, diperiksa. Tidak ada hukum yang mengaturnya. Itu bukan perzinahan. Tapi di hadapan Tuhan, kau tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan, kau sedang berzina. Dan tidak pernah ada orang yang berzina akan ke surga. Tidak ada. Yang bilang Yesus. Ya, saudara, bertobat itu apa sih? Wahyu pasal 2 selalu diulang-ulang kepada saudara. Ya. Jemaat Efesus dengan keadaan yang begitu luar biasa. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Namun demikian, aku mencela engkau. Bertobat. Bayangkan. Dan sebelum bertobat jangan sampai. Kalau saudara baca itu berulang kali sudah dibaca kepada saudara, ya, rela menderita karena nama Yesus, tidak kompromi. Aduh, PKK sekali nih jemaat Efesus. Tapi di hadapan Tuhan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Nah itu saudara, ya. Jadi pada tahapan tertentu Tuhan menuntut pertobatan dari kita. Saya berarti dia perlu bilang 4 orang untuk pertobatan. Kita tuh udah bawa lari pas apa? Lalu tuh kau mulai kagum kepada yang lain, dan kau tidak kagum lagi kepada Tuhan. Kau tidak lagi terpesona kepada Tuhan. Lihat, kau mungkin bisa memberi ibadah setiap hari, doa, puasa, ya. Tapi semua kau lakukan cuma apalagi kalau supaya orang lihat, supaya orang puji. Ini sama ayah ini. Taat sih taat, tapi ada tujuannya, ada embel-embelnya, ya. Dia mau taat supaya orang lihat napa dia, kan? Sampai persembahan diletakkan, Tuhan bilang, ya, bukan ini yang aku cari. Untuk apa kau mempersembahkan sesuatu kalau kamu kehilangan kasih kepada orang lain? Nah, coba saudara, orang pikir sudah gagal sekali orang persembahan. Begitu orang tidak bisa mengasihi yang lain, Tuhan bilang ada arti oleh persembahan. Ya. Ingat sekali lagi Kain dan Habel itu. Dua-duanya persembahan. Dan dua-dua mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan Kain kasih dewa matahari, dewa bulan, dewa pohon. Bukan. Dua-dua arahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata Ibrani mencatat apa? Korah
korban Habel lebih baik daripada korban Kain. Kenapa? Karena korban Habel didasari oleh iman, maka dia mempersembahkan korban yang lebih baik daripada yang Kain bisa buat. Tuh, saudara pikir saudara tahu tuh gimana? Periksa, masih kagum nak Pak Tuhan? Tadi terlalu menyanyi loh. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Saudara, ulang-ulang itu lagu sampai saudara, oh Tuhan, ternyata kita ada hari ini betul karena kemurahan Tuhan. Seandainya bukan karena kemurahan-Mu, entah aku jadi apa sekarang. Semakin saya menyanyi, semakin jiri itu air mata. Yesus tidak puas sampai kau mempersembahkan lahir dari hati. Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Yesus tanya ulang, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Oh Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Dia tanya ulang, Simon anak Yohanes. Kan Yesus, dia jawaban itu. Malah dia tanya terus sampai Petrus menangis. Jadi sampai saudara mengatakannya dengan segenap hatimu, baru pujianmu, doamu, ibadahmu menyentuh hati Tuhan. Selama tidak, saudara tidak dihitung beribadah. Di hadapan manusia kau dihitung beribadah, tapi di hadapan Tuhan kau tidak dihitung beribadah. Kenapa? Kau tidak datang dengan hatimu, kau tidak datang dengan iman. Bertobat, ya, sebelum kau kehilangan kesempatan untuk bertobat di hadapannya. Mari berdiri. Coba saudara renungkan firman Tuhan. Belajar setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara langsung merenungkannya. Toh, memberi respon yang tepat terhadap apa yang kau dengar. Ini keras sekali khotbah ini. Saya juga tidak menyangka kalau khotbah bisa seperti ini malam ini. Nggak sangka saudara. Mungkin for saudara Bridget ini cuma ya ini anak jemaat, anak keluarga kehidupan maksudnya, kan? Tapi saudara tahu siapa ini anak ini? Jadi ada sentuhan yang lain pas hati, ya. Saya kenapa berat? Apa? Karena waktu itu ya tahun lahirnya saudara persis seperti tahun lahirnya Melodia, ya. Bridget bulan Januari, Melodia anak kami Juni. Ya. Jadi saudara waktu itu saya lihat dong Bridget 20. Harusnya berarti Melodia Lekote 20 tahun. Ada sesuatu yang berbeda di hati saya terhadap anak ini. Bukan berarti saudara tidak disayang, bukan. Tapi dan maksudnya saya juga bingung. Kenapa ini anak ini lain sekali Pak SPHT, ya. Saudara baru jadi lain di pas SPHT, saudara merasa agak lain begitu, ya. Bagaimana waktu saudara ini menjadi khusus di hati Tuhan? Coba cek. Coba cek. Oke, saudara mungkin nyedak belum pasal begitu. Kapan kau bisa eksplikasi? Ya, saudara kan begitu. Ini Pak anak-anak lagi begitu, saudara ya. Saudara ini boleh mandiri kalau kita lebih sayang Pak Lana, Pak Ferry. Ya, ini boleh mandiri anak kan? Ya. Sekalipun kerasnya juga sama aja. Ya kan? Ternyata Yesus di antara 12 orang ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tiap kali ini 3 orang yang dia bawa. Sampai waktu dia dipermuliakan di atas gunung, cuma 3 orang ini tuh lain tinggal di bawah. Dan 3 orang ini yang dia bawa.
Orang memanggilnya itu, nah itu Yesus pesikap waktu itu. Berarti ada sesuatu yang dia lihat. Ya, dari 3 orang ini. Begitu kan? Jadi, nah sekarang coba saudara pikirin ya. Baru sejauh rasa ada yang khusus di hati, saudara rasa agak lain. Bagaimana kalau Tuhan yang menjadikan saudara khusus di hatinya? Bayangkan kalau saudara datang kalau Tuhan bilang, hai kekasihku. Kira-kira saudara kan rasa apa? Hai Lana anakku. Kira-kira rasa apa? Ya. Itu kan cara Tuhan. Oh, ya. Apa sih saudara mau cari? Ya. Bukankah waktu kita menjadi sesuatu, seseorang yang khusus di hatinya, harusnya kau bersyukur. Tulah yang sudah mati, saudara belum mati. Tulah yang sudah dapat kesempatan, saudara masih dapat kesempatan. Tidakkah ini kemurahan Allah untukmu? Lalu mesti seperti apa baru saudara itu bersyukur kepada Tuhan? Betapa luar biasa Dia mengasihi. Mana Bridget? Ya sini dia. Coba saudara hadapkan hati yang sungguh bersyukur. Dia sangat baik. Oh, Tuhan Yesus Engkau luar biasa. Kami bersyukur memiliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Lagi ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Oh, sebab hanya Engkaulah yang jadi tujuan hidupku ya Tuhan. Oh, ajariku mengerti hati, memahami pikiranmu. Ajariku Tuhan, ajariku ikuti rencanamu, oh, melakukan kehendakmu. Amin lagi. Ajariku mengerti hati, memahami pikiranmu. Ajariku Tuhan, ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Katakan melakukan, oh, melakukan kehendakmu. Sudah silakan saudara berdoa sendiri, berdoa. Oh Tuhan Yesus, Engkau paling tahu apa itu.
Terima kasih untuk usia 20 tahun. Oh, Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih. Nama percaya ini sedang dibawa kepada perenungan betapa luar biasa Tuhan mengasihi. Engkau masih memberi dia kesempatan agar anak ini tahu Tuhan sudah membiarkan dia menjadi dewasa. Hanya sekedar usianya menjadi dewasa. Tapi tolong Tuhan, dia kembali bertumbuh dalam iman dan ketaatan dan kesetiaan dan ketaatan dan kesetiaan dan ketaatan dan kesetiaan sampai semua yang engkau kehendaki terjadi dan dilakukan. Amin. Jadi penting pemudi yang sungguh mencintai dan taat. Hamba tangan Tuhan. Engkau berkuasa di dalam hidupnya. Tidak hanya dia sukses di bidang yang lain, tolong dia menjadi pemudi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi milikmu, putri kesayangan. Hamba tangan Tuhan. Terima kasih hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Amin. Katakan ku ingin diriku. Oh, ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Amin. Katakan sekali, ku ingin. Oh, ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Oh, sebab hanya Engkaulah yang jadi tujuan hidupku ya Tuhan. Oh, haleluya. Ajariku mengerti hatimu Tuhan, memahami pikiranmu. Ajariku, ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Katakan melakukan, oh, melakukan kehendakmu. Terus katakan melakukan, oh, melakukan kehendakmu. Sekali lagi untuk Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kemarin saya dikejutkan dengan sebuah berita, ada ibu pendeta senior saudara yang meninggal. Lalu tadi saya lihat salah satu rekaman waktu dia menyanyi. Dua orang tua yang dulu ada di hati saya, mereka berdua menyanyi saudara sampai menangis. Saya juga melihat dan saya berpikir, Tuhan, beda sekali hamba Tuhan yang sudah tua itu. Oh, Tuhan, sepintas terlintas di pikiran saya, mereka sudah bahagia. Ya, salah satu saudara di antara dua yang menyanyi, salah satu sudah dipanggil Tuhan. Dan saya begitu tersentak, seperti yang disentakkan kembali. Dia sudah pergi. Bagaimana dengan saya? Seandainya hari terakhir itu tiba hari ini, benarkah aku akan pergi dan melihat Tuhan? Entah apa saudara, saya juga tadi berpikirkan sudah mau diakhiri ibadah ini. Saya tidak tahu mengapa saya mesti ini tambah sedikit. Ini ada apa? Apa ada pesan Tuhan khusus di sini?
cepat kepada kemurahan Tuhan. Sebab kau tidak pernah tahu hari terakhirmu kapan. Hallelujah. Hallelujah. Itu yang tadi saudara. Tiba-tiba saya lihat, saya tadi tulis ke teman yang memposting. Ya, saya tidak bilang turut berduka cita. Saya justru tulis, aduh, ini Tante Sopiki. Pasti dia sama kudapan yang Tuhan kau kita dan seandainya aku pergi hari ini, benarkah sungguh aku berjumpa dengan Tuhan? Oh, hallelujah. Mengapa kau tidak tanya pertanyaan itu kepada dirimu? Sekali lagi saudara, saya tidak suruh saudara. Tadi saya sudah melakukannya kepada diri saya sendiri. Seandainya dia datang menjemputku hari ini, benarkah aku sungguh pulang kepadanya? Benarkah waktu aku menutup mata di bumi, aku melihat wajahnya? Atau ini aku dapat yang sapa waktu mati? Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jangan biarkan kau terlambat untuk bertobat, hanya karena kau selalu mengabaikan kemurahan Tuhan. Kesempatan yang dia masih beri, kesempatan yang dia masih beri, dan kau abaikan. Dan kau bilang, kau berpikir seperti yang sudah-sudah. Kau selalu punya kesempatan yang baru. Siapa bilang? Hati-hati saudara. Sebelum menyesal kemudian tak ada gunanya. Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau hadir. amen. Kami sangat percaya kehadiran-Mu. Hallelujah. Hallelujah. Kami tidak beribadah kepada dinding yang kosong. Hallelujah. Kami tidak beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Tapi kami beribadah kepada-Mu Allah yang hadir di sini. Engkau lebih dekat dari nafas yang kami hirup. Oh, hallelujah, Yesus. Jangan biarkan kami mengabaikan Engkau. Hallelujah. Setelah sekian kali Engkau beri kami kesempatan, Engkau mengampuni kami dan mengampuni kami dan mengampuni kami dan mengampuni kami, tapi kami terus saja mengabaikan Engkau. Oh Tuhan, ingatkan kami. Hallelujah. Ingatkan kami Tuhan. Hallelujah. Kami tidak pernah bisa menolong diri kami sendiri. Betapa kami sangat memerlukan Engkau. Amen. Sungguh hadir dan menguasai dan mengubahkan kami. Hallelujah. Terima kasih untuk suara yang keras yang Kau perdengarkan kepada kami di awal tahun ini. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami menerima firman yang tertabur di dalam hati kami dengan lemah lembut. Haleluya. Kami tahu cuma ini yang menyelamatkan kami. Ingatkan kami untuk taat dan setia dan tunduk dan menghargai kesempatan yang adalah kasih karunia yang Kau masih beri pada kami. Amen. Berhenti melakukan dosa, berhenti tidak taat, berhenti tidak setia, berhenti tidak hormat kepadamu. Oh Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami. Amen, Tuhan. Buat kami melangkah kembali Oh, hallelujah. di atas jalan-Mu, Hallelujah. dalam kehendak-Mu. Oh, Yesus. Ampuni semua yang salah. Hallelujah. Ampuni semua yang salah. Hallelujah, Yesus. Sucikan dan baharui hidup kami Hallelujah. tanpa kecuali. Amen. Terimalah pertobatan setiap orang malam hari ini. Terimalah, terimalah kami. Hallelujah. Ampuni kami yang tidak tahu diri Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Beri kami kesempatan yang baik. Hidup benar, hidup kudus. Hallelujah. Hidup takut akan Tuhan. Amen. Bersyukur. Kami percaya tangan Tuhan atas kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera Bapa. Cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan, kekuatan Roh Kudus terus menuntun dan mengingatkanmu, Amen. menyertai hidupmu Amen. sampai hari itu tiba. Hallelujah. Kita melihat Tuhan
muka dengan muka. Amin. Pergi dan tinggal dengannya selama-lamanya. Kami hadiri rangkaian ibadah syukur kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberkati persembahan mereka, bahkan memberkati sajian untuk tubuh jasmani kami yang sudah disiapkan keluarga. Sekali lagi kami ucapkan syukur. Memberkati keluarga kehidupan masa ini, semua yang hadir malam hari ini, Engkau berkati tanpa kecuali. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk semua yang Engkau sudah lakukan. Akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di sumber dari saudara. Saudara diberi kesempatan untuk memberi bagi saudara.